Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman. Saya mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Dalam kesempatan ini saya akan membuat program individu guna melengkapi tugas dari kuliah kerja nyata atau KKN saya. KKN saya di Desa Pandansari, Kecamatan Sega, Kabupaten Berau. Saya akan membuat manisan kering kulit buah semangka, karena di Desa Pandansari mayoritas petani menanam semangka. Oke, langsung saja. Pendahuluan. Kulit buah semangka selama ini masih dipandang sebagai bagian buah yang tidak dapat dimanfaatkan. Namun dengan penerapan teknologi pengolahan pangan yang sesuai, kulit buah semangka yang berwarna putih ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan. Khasiat kesehatan kulit semangka sangat banyak, diantaranya berfungsi sebagai obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit darah tinggi, radang ginjal. Oke teman-teman, kita sudah bisa melihat bahwa kulit semangka ini dapat dimanfaatkan dengan cara-cara yang benar, dan bahan-bahan yang digunakan tidak berpengaruh terhadap kesehatan kita. Lanjut ke bahan dan metode. Bahan-bahan antara lain kulit buah semangka segar, gula pasir. Gula pasir yang kita gunakan nanti adalah gula pasir yang sederhana yang dapat kita temui dalam sehari-hari. Bahan kapur ini juga kita menggunakan kapur siri yang tentu aman untuk bahan pangan dalam bentuk larutan CaCO3 dengan sebanyak 2% dan Aquades. Faktor penambahan konsentrasi gula ada 4 taraf. Yang pertama 40%, yang kedua 50%, yang ketiga 60%, dan yang keempat 70%. Faktor lama pengeringan ada 4, 10 jam, 12 jam, 14 jam, dan 16 jam. Prosedur pelakuannya, kita yang pertama sortasi bahan oleh dilakukan untuk menghindari bahan yang tidak diinginkan. Terus yang kedua, pengambilan kulit buah semangka dengan manisan dari daging buah lalu dipotong sesuai ukuran, kemudian direndam dalam larutan kapur siri sebanyak 2% selama 12 jam untuk membentuk tekstur kulit buah semangka menjadi agak keras. Selanjutnya kita melakukan pencucian dan penirisan hingga kulit semangka bersih dari kapur. Kemudian kita penambahan gula sesuai dengan perlakuan, dan yang terakhir kita keringkan. Di sini menggunakan oven ya teman-teman. Namun nanti kita dalam percobaan kita menggunakan sinar matahari saja, karena lebih efisien dan mudah didapat ya, mungkin seperti itu. Sehingga menjadi permanen, menjadi manisan kalau kita mengkeringkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Di hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Data hasil penelitian pengaruh penambahan konsentrasi gula dan lama waktu pengeringan terhadap semua parameter yang diamati berdasarkan analisis sidik ragam dan uji beda rata-rata antar perlakuan. Konsentrasi gula 40%, 50%, 60%, dan 70% dengan kadar airnya berbeda sangat nyata. Rendamen juga berbeda sangat nyata. TSS-nya berbeda sangat nyata. Tekstur, rasa, warna, aroma. Angka-angka yang diikuti dengan huruf besar yang tidak sama berpengaruh sangat nyata menurut uji beda rata-rata. Terlihat ya teman-teman dari tabelnya, dari rasa, warna, aroma, kadar air, rendamen, dan TSS itu sangat berbeda sangat nyata. Terkecuali di rasa itu berbeda 0,%, namun tetap berbeda sangat nyata. Oke,
Kita lanjut ke tabel kedua. Oke teman-teman, tunggu sebentar. Kita lanjut ke tabel kedua, yang dimana pengaruh waktu lama pengeringan terhadap nilai rata-rata semua parameter yang diamati. Lama pengeringan dengan 10 jam itu kadar airnya 23,31%. 12 jam dengan kadar air 22,56%, 14 jam 22,12%, 16 jam 21,25%. Berbeda sangat nyata ya setiap perlakuan. Rendamennya di 10 jam 41,51%, 12 jam 40,74%, 14 jam 40,12%. Berbeda 0, persen saja, 12 jam sama 14 jam. Namun di 16 jamnya berbeda sangat nyata, 39,38%. TSS-nya juga berbeda sangat nyata. Namun di tekstur ada persamaan, berbeda sangat nyata, namun hanya 0, persen saja. Begitupun di rasa. Di rasa itu 0, persen juga setiap perlakuan. Warna di 10 jam dan 12 jam berbeda 0, persen juga. Namun setelah 12 jam naik ke 14 jam itu berbeda sangat nyata. Berbeda 1% ya teman-teman. Sangat berbeda sangat nyata itu. 16 jamnya 2,76% juga perubahannya. Aroma dilihat sama 0, persen juga. Namun kesimpulan dan saran. Kesimpulan, konsentrasi gula memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap total solid, kadar air, rendamen, tekstur, rasa, serta warna, dan berbeda ternyata terhadap aroma. Lama pengeringan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap total solid, kadar air, rendamen, tekstur, rasa, serta warna, dan berbeda tidak nyata terhadap aroma. Interaksi perlakuan antara konsentrasi gula dan lama pengeringan memberikan pengaruh yang sangat tidak nyata terhadap total solid atau TSS, kadar air, rendamen, tekstur, rasa, serta warna dan aroma. 3 kesimpulan ini membandingkan bahwa semua perbandingan itu berbeda sangat nyata. Saran, disarankan dalam pembuatan manisan kering kulit buah semangka menggunakan konsentrasi gula dengan 40% dengan lama pengeringan 10 jam. Hal ini dikarenakan pada jumlah gula 40% dengan lama pengeringan 10 jam menghasilkan mutu manisan kering kulit buah semangka yang paling baik dan paling disukai penalis. Daftar pustakanya kita ambil dari Muhammad Iqbal Nusa, Misril Faudi, dan Surya Senjaya, Jurnal Agrium April 2014, volume 18 nomor 3. Studi pembuatan manisan kering kulit buah semangka atau bahasa ilmiah Citrolus lanatus. Oke teman-teman, untuk tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk praktek. Semoga teman-teman bisa dipahami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.